Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk Vika unmute ya dek ya, suaranya ya Vika ya. Ya nggak apa-apa yang off Iya, Bu. kamera nggak apa-apa, karena ibu paham lah. Ini kan rata-rata bekerja ya. Betul kita juga harusnya jam 7 ya kan, ibu buat di sore hari gitu. Oke, jadi ini mata kuliah tindak pidana cyber ya. Bentar ya. Oke, baik. Ini mata kuliah tindak pidana cyber ya. Ya, Bu. Baik, untuk tindak pidana cyber mungkin sudah beberapa hal ya yang Ibu jelaskan ya. Jadi terkait pertemuan kita kan ada tatap muka ya empat kali ya di bulan 5 ini karena memang Ibu di tebing tinggi maka Ibu online kan saja ya. Jadi untuk hari ini pertemuan kita 2 kali dan untuk minggu depan hari Kamis juga akan Ibu buat 2 kali ya. Jadi untuk mengejar ketertinggalan kelas kita ya. Nah, untuk tindak pidana cyber sendiri sebenarnya ini kan lebih kepada cybercrime ya atau undang-undang ITE ya untuk payung hukumnya. Kemudian beberapa contoh kasus dari cybercrime itu sendiri ya. Nah, untuk tindak pidana cyber kita mengacu kepada Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 ya itu tentang Undang-Undang ITE. Kemudian juga kita mengacu di Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang tersebut ya. Jadi ada beberapa perubahan yang diatur di dalam Undang-Undang 19 2016 dengan undang-undang di 2008 seperti itu ya. Nah, untuk hari ini mungkin Ibu membahas tentang Undang-Undang ITE-nya terlebih dahulu. Mengapa? Karena ini merupakan fondasi ya atau dia menjadi payung hukum untuk mata kuliah tindak pidana cyber ini ya.
Nah, jadi di dalam Undang-Undang 11 2008 itu ada beberapa pasal ya. Kalau kalian lihat bisa dari beberapa pasal itu pastinya kita mencari apa yang terpenting untuk dibahas seperti itu ya. Nah, jadi kalau dia Undang-Undang 11 2008 mungkin kita lebih kepada eh, pasal apa yang sering digunakan oleh para penegak hukum untuk menyelesaikan atau memberikan sanksi-sanksi hukum kepada para pelaku ya, pelaku di dalam tindak pidana cyber ini. Ya, tetapi terlebih dahulu mungkin Ibu kembali kepada awal mula ya. Awal mula dibentuknya ya Undang-Undang ITE ini sebenarnya itu adalah semangat untuk melindungi atau memproteksi transaksi-transaksi elektronik yang berkaitan dengan bisnis ya. Jadi awal mulanya ini sebenarnya untuk bisnis gitu. Undang-Undang ITE ini melindungi transaksi-transaksi elektronik untuk yang namanya bisnis ya. Makanya lebih kepada digitalisasi. Nah, tetapi di dalam perkembangan dinamika hukum dan juga perkembangan permasalahan sosial, apalagi ketika di 2019 ya terjadi pemilihan presiden di mana banyak dan pasti kita sudah paham bahwasanya media sosial ya atau media elektronik ini menjadi salah satu cara untuk melakukan kampanye ya, untuk melakukan sosialisasi, untuk membuat yang namanya apa ya, strategi-strategi politik lah untuk meraup suara karena bagaimanapun setiap kita sekarang punya gadget ya, punya handphone yang dia itu pasti kita tidak bisa lepas dari handphone ini dan pasti melihat yang namanya media sosial ya, berita-berita online seperti itu. Nah, jadi semangat yang awalnya Undang-Undang ITE ini untuk tindak pidana bisnis, untuk proteksi terhadap transaksi-transaksi elektronik kepada ranah bisnis ya. Nah, di saat ini tuh berubah menjadi eh, lebih kepada pasal 27 ya yang Ibu lihat. Banyak sekali kasus-kasus ITE yang menyeret baik elit politik maupun orang-orang awam itu menggunakan pasal 27 ini. Kenapa? Karena pasal 27 ini dianggap pasal yang banyak dilanggar. Banyak dilanggar oleh orang-orang yang menggunakan media sosial atau media digital ya terkait dengan yang namanya hoax ya. Jadi kita mungkin udah tidak asing lagi mendengar kata hoax ya atau kebohongan-kebohongan ya. Nah, kemudian juga pencemaran nama baik ya. Kemudian juga terkait dengan eh, kebohongan publik ya. Jadi memang pasal 27 ini sudah banyak kasus yang masuk ke dalam proses peradilan menggunakan pasal 27 Undang-Undang ITE. Jadi memang eh, elektronik ini sudah menjadi teman ya, teman dekat kita gitu. Nah, seperti kita online ini juga dulu kan belum ada ya online itu masih kita pakai yang namanya e-learning ya. Kalau kalian ingat kita kuliah online itu pakainya e-learning. E-learning ini tidak ada seperti Zoom ini gitu. E-learning itu dia seperti Facebook ya. Kita mengetik-ngetik gitu, diketik ada ini bahan Ibu, ini Ibu jelaskan ini. Ada yang mau bertanya. Jadi masih seperti chatting ya. Chatting-chatting yang digunakan di dalam e-learning. Nah, sejak adanya pandemi ya, maka manusia juga berpikir tidak bisa bekerja
bertatap muka, bertemu di kantor atau di ruangan, maka timbullah Zoom ini ketika masa-masa pandemi lalu. Nah, sampai sekarang ini kita gunakan. Jadi ini merupakan perkembangan teknologi yang mau tidak mau kita harus siap untuk membuat aturan-aturan baru juga gitu. Jadi perkembangan hukum ya dengan perkembangan dinamika sosial masyarakat terkadang hukum itu tertinggal gitu. Karena luar biasanya perkembangan sosial masyarakat ya dinamisnya perkembangan masalah-masalah atau konflik-konflik yang ada di masyarakat itu terkadang hukum ini tidak sanggup seperti itu. Aturan itu tidak sanggup untuk bisa memfasilitasinya ya. Makanya ada yang namanya penemuan hukum ya, pembaharuan hukum. Nah, itulah dia yang terjadi di dalam Undang-Undang ITE ya. Di mana Undang-Undang ITE ini berusaha ya, berusaha untuk menyelesaikan gitu ya. Jadi Undang-Undang ITE ini berusaha untuk menyelesaikan konflik-konflik masyarakat khususnya yang berkaitan dengan dunia cyber ya. Walaupun memang untuk pembuktian ya, kalau kita lihat kasus-kasus ITE itu untuk pembuktian itu memang tidak segampang kalau case-nya itu di dunia nyata ya. Kenapa? Karena unsur-unsur pidananya itu harus terpenuhi. Misalnya ada nggak kesengajaan, ya, ada nggak niat. Kemudian juga dari segi tata bahasanya, benarkah dia itu memang melakukan kebohongan atau benarkah dia itu melakukan yang namanya pencemaran nama baik atau penistaan agama misalnya. Jadi ada ahli-ahli yang memang khusus di eh, berikan atau dibuat oleh tim-tim yang memang memperjuangkan yang mereka anggap itu adalah melanggar undang-undang ITE ya. Ini nggak serta merta gitu bisa semua diangkut ya, tetapi pasal 27 ya, pasal 27 undang-undang ITE itu, nah kalau kita baca ya, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan, membuat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kemudian ini yang perjudian. Kemudian yang ketiganya memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Yang ayat empatnya memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Ya. Nah, yang banyak terjerat itu pada pasal 27 ayat 3 ini. Ya. Pencemaran nama baik. Ya. Nah, kemudian di pasal 28-nya gitu juga. Eh, dengan sengaja menyebarkan informasi ya yang dia itu menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, jadi kalau dulu di KUHP kita itu pasal 3110 ya, 310 pencemaran nama baik. Nah, kalau pencemaran nama baik zaman dulu itu ya, kalau dia di dalam KUHP itu, dia harus ada saksi, harus ada dua alat bukti, baru dia bisa diproses. Nah, kalau dia di dalam Undang-Undang ITE yang pasal 27 ayat 3 tadi, tidak seperti itu. Cukup ya kan adanya konten atau adanya potongan-potongan perkataan yang menyebabkan itu mencemarkan atau melecehkan ya atau membuat sebuah kebohongan ya atau juga menimbulkan sara tadi di pasal 28. Kalau itu sudah tersebar luas ya, nah itu bisa dia dipidana seperti itu.
bisa dia diproses dan pidananya juga nggak main-main ya. Hampir berapa tahun gitu, setahun kah, 2 tahun kah ya. Nah, kalau yang di 2019 itu banyak yang kena, khususnya misalnya Ahmad Dhani ya kan masuk, kemudian Ahok ya, yang gubernur DKI waktu itu penistaan agama kan masuk, kemudian beberapa elit-elit politik karena melakukan pencemaran nama baik kepada Jokowi ya, kemudian juga hampir kena Habib Rizik ya, ternyata itu dibantah oleh ahli daripada ITB ya kalau tidak salah, bahwasannya itu fake chat ya, chat WA yang itu adalah fake, yang bohong. Nah, jadi memang sulit ya untuk undang-undang ITE ini pembuktiannya. Kemudian siapa lagi? Banyak yang kena ya untuk politik. Nah, untuk yang masyarakat awam atau masyarakat biasa, kalau dari kasus-kasus yang pernah Ibu dengar, itu ada pencemaran nama baik eh, terkait dengan adanya kasus tenggelamnya kapal Nanggala waktu itu. Jadi banyak ya, masuk sampai itu keputusan pengadilan. Oke, jadi mungkin sesi pertama di sini dulu ya, karena sudah azan, asar itu Ibu dengar. Kita hentikan untuk Zoom pertama ya. Jadi ini sesi pertama Ibu selesaikan. Nanti akan ada sesi kedua sekaligus tanya jawab. Jadi mungkin kisaran 5 sampai 10 menit lagi Ibu akan kirim link Zoom di grup WA kita untuk melanjutkan sesi kedua ya. Oke, Ibu akhiri dulu untuk sesi pertama ini. Nanti tunggu di link Zoom-nya di WA 10 menit lagi ya. Terima Baik, Bu. kasih. Ya, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.